Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kiratasya dari kelas kuliner 3. Saya telah belajar bahasa Indonesia dari ada 7 materi. Semester pertama ada LHO, hikayat, anekdot, dan negosiasi. Semester 2 ada biografi, puisi, dan teks prosedur. Dan di sini saya membuat mind map tentang pelajaran yang sudah saya pelajari. Dan juga saya akan menjelaskan semua materi tersebut. Materi pertama adalah LHO. Pengertian LHO adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berdasarkan hasil dan observasi atau pengamatan. Isi teks laporannya mengutamakan deskripsi, yaitu memaparkan secara rinci objek yang menjadi bahan observasi. Selanjutnya ada struktur. Pertama ada deskripsi umum, merupakan bagian pembuka berisi sesuatu yang diuji. Dua ada deskripsi bagian, biasanya mencakup rincian tentang bagian sesuatu yang dilaporkan. Ketiga, deskripsi manfaat, yaitu bagian yang menunjukkan bahwa setiap hal atau objek yang diamati mempunyai banyak manfaat. Bagian ini juga disebut sebagai kesimpulan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan. 1. Menggunakan kata benda atau peristiwa sebagai objek utama. 2. Menggunakan kata pengelompokan seperti dipilih, dikelompokkan, dibagi, atau terdiri atas. 3. Menggunakan kata-kata istilah dalam bidang tertentu. 4. Menggunakan kalimat deskripsi. 5. Menggunakan verba rasional. 6. Menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku. 7. Menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. 8. Menggunakan kata sifat. 9. Menggunakan kata konjungsi atau penghubung. 10. Menggunakan paragraf dengan kalimat utama. Pada akhir pembelajaran LHO, saya diberikan tugas untuk mengobservasi lingkungan sekolah, dan saya pada saat itu berada di 10 kuliner 2, dan kelompok kami mengobservasi bagian parkiran pertama di samping taman. Materi kedua adalah anekdot. Pengertian anekdot adalah cerita singkat yang menjentil atau mengandung kritikan, tetapi dibungkus dengan bahasa atau cara penyampaian yang menarik, cerdas, dan memiliki kesan lucu. Strukturnya adalah pendahuluan atau orientasi. Kedua, peristiwa utama atau komplikasi. Ketiga, puncak cerita atau klimaks. 4, penyelesaian atau resolusi. 5, kesimpulan atau koda. Struktur kebahasannya ada: pertama, menggunakan kata kerja lampau. Kedua, menggunakan kata kerja bentuk lampau. Ketiga, menggunakan gaya bahasa, metafosa atau kiasan. Keempat, menggunakan kata penghubung dan tanda baca yang sesuai kaidah. Kelima, bersifat negatif dan diceritakan secara runtut. Keenam, menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata majemuk. Ketujuh, terkadang dilengkapi dengan pertanyaan rhetoric. Ke-8, umumnya menggunakan bahasa informal atau bahasa sehari-hari. Ke-9, dapat memandukan antara fakta dan kejadian atau sekedar menceritakan kejadian unik. Tugas yang diberikan Bu Ides adalah drama, dan judul drama saya ada kantong plastik atau kantong kain, dan nanti saya akan menunjukkan videonya. Saya dan pasti. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri. Nama saya Nadia Tasya. Saya Reza Iskandar. Saya Charles Sabila. Saya Syifa Yudiade. Iya, itu mikir tuh. Hei kalian, gimana sih? Kamu nggak ngeliat apa kita bawa banyak tas begini? Kau nih dari pasar lah. Sini sih, ya kita juga tahu kali mau ada dari pasar. Kita juga dari pasar kok. Dari sih ada yang lagi juga. Dari sih kan aku cuma bilang aja. Kamu daripada berarti sih. Nah, dari luar. Kamu buat dua hari. Saya apa?
Materi ketiga ada hikayat. Pengertian hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah berisi rekaan, keagamaan, hirostis, biografi, atau gabungan dari sifat-sifat itu. Strukturnya ada abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Kaidah kebahasaannya ada pertama menggunakan kata-kata arkais, kedua menggunakan konjungsi waktu atau konjungsi temporal, ketiga menggunakan majas. Tugas yang diberikan Bu Ides adalah drama. Judul drama saya ada Pengemis yang Kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menampilkan cerita dengan judul Tiga Pengembara yang Lapar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syifa Yuliade. Sebagai Ratu Nasi, saya Reza Ida sebagai Ratu Pengemis. Saya Nela Heratasya sebagai pengembara yang lapar. Dan Ida Syafini sebagai pengembara yang lapar. Dan Syarif Surya sebagai pengembara yang lapar. Kita video kami. Yang terakhir ada negosiasi. Pengertian negosiasi adalah teks atau komunikasi tertulis yang memuat interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda atau saling bertentangan. Strukturnya ada pertama orientasi, 2 permintaan, 3 pemenuhan, 4 penawaran, 5 persetujuan, 6 penutupan. Kaidah kebahasaannya pertama ada bahasa persuasif, kedua kalimat deklaratif, ketiga kesantunan bahasa, 4 pronomia personal, 5 kalimat langsung. Tugas yang diberikan Bu Ides kepada saya adalah membuat dialog dan berdiskusi. Materi semester 2, pertama saya belajar biografi. Pengertian teks biografi dapat dipahami sebagai teks yang berisi tentang kisah atau cerita seseorang yang selama hidupnya memiliki banyak nilai yang patut diteladani bagi pembaca. Teks biografi pada dasarnya adalah cerita tentang seseorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Hal ini dilakukan agar teks biografi dari tokoh mampu memberikan teladan kepada banyak yang membaca. Strukturnya pertama orientasi, 2 peristiwa penting, 3 reorientasi. Kaidah kebahasannya pertama menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya adalah ia, dia, atau beliau. Kedua menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Ketiga menggunakan kata deskripsi untuk memberikan informasi rinci tentang sifat-sifat tokoh. 4 menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. 5 menggunakan kata kerja mental dalam menggunakan peran tokoh. 6 menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenan urutan dengan waktu. Tugas yang diberikan Bu Ides adalah mendeskripsikan tentang idola saya, dan idola saya adalah Yoasobi. Di situ saya bercerita tentang pengalaman hidupnya dan pencapaian apa yang sudah diraih oleh Yoasobi. Selanjutnya ada puisi. Pengertian puisi merupakan satu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati atau pikiran dan perasaan penyair yang dituangkan dengan manfaat segala daya bahasa, kreativitas dan imajinasi pengarang dengan rangkaian bahasa yang indah serta mengandung irama juga makna. Struktur puisi pertama, struktur batin. Struktur batin adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulis kata-kata.
Selanjutnya, struktur batin puisi meliputi tema, amanat, dan sikap penyair. 2. Struktur fisik. Struktur fisik adalah unsur membangun puisi yang bersifat fisik atau tampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Struktur fisik puisi meliputi majas, rima, konotasi, kata lambang, dan pengimajian. Struktur kebahasan. Pertama, mengandung kalimat perintah, saran, ajakan, larangan, dan kalimat penyataan. Kedua, menggunakan kalimat tinggal atau majemuk. Tugas yang diberikan Bu Idis adalah membuat dialog dan tampil di depan. Puisi saya berjudul Hancur. Hancur telah menggerakku. Tak hanya sekali ia datang ke hidup ini. Hatiku pecah berkeping-keping. Kenapa saat itu aku tidak diam saja? Seperti petir yang menyambar di siang bolong melihat kau bersama sahabatku. Air mataku jatuh tak terasa. Semi cemburu menyelimuti hati yang luka. Yang terakhir adalah teks prosedur kompleks, merupakan suatu teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap untuk melakukan suatu hal, baik melakukan kegiatan tertentu maupun membuat sesuatu yang disajikan dengan tahap tertentu. Langkah-langkah tersebut dilakukan agar tujuan atau hasil yang diinginkan dapat tercapai. Strukturnya pertama, judul, 2 pendahuluan, 3 tujuan, 4 alat dan bahan, 5 langkah-langkah, 6 penutupan. Kaidah kebahasannya pertama, kalimat partisipan manusia. Kedua, kata kerja imperatif. 3, verbal material. 4, verba tingkah laku. 5, kalimat deklaratif. 6, konjungsi temporal. 7, bilangan penanda. Tugas yang diberikan Bu Idis adalah membuat makanan. Saya membuat onion rings. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Khairatasya. Di sini saya akan membuat video prosedur kompleks, cara membuat onion rings.